Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah keutamaan doa, salat dan juga zikir di waktu malam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua, turun ke langit dunia, ke langit yang paling dekat dengan kita, paling dekat dengan bumi, setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir menjelang waktu subuh. Saat itu Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Tentu turunnya Allah sesuai dengan kemaha muliaan dan kesempurnaannya, tidak sama dengan turunnya makhluknya. Dan kita jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Fayaqul, lalu Allah berfirman atau mengumandangkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man yad'uni, barang siapa orangnya yang menyeru aku, yang berdoa kepada diriku, fa'astajib lahu, maka niscaya aku akan mengabulkan baginya doanya itu. Waman yas'aluni, dan barang siapa orangnya yang meminta kepada diriku, fa'utiyahu, maka niscaya aku pun akan memberinya. Waman yastaghfiruni, dan barang siapa orangnya yang meminta ampunan kepada diriku atau beristighfar kepadaku, fa'aghfirullah, maka aku pun akan mengampuninya. Betapa Allah menjanjikan kepada para hambanya yang di sepertiga malam terakhir itu bermunajat kepada Allah, baik itu salat, baik itu berdoa ataupun berzikir, dan apabila mereka berdoa kepada Allah pasti Allah kabulkan, dan manakala mereka meminta sesuatu kepada Allah maka pasti Allah akan kasih. Dan juga bila mana mereka meminta ampunan dari segala dosa, maka Allah pun pasti mengampuninya. Janji Allah pasti benar, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Saudara sekalian, waktu di sepertiga malam terakhir ini menjelang subuh ini adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Dan sayangnya tidak banyak
para hamba Allah yang bisa bangun sepertiga malam ini, bangun sebelum subuh untuk sholat, untuk doa dan berzikir di saat itu, kecuali orang-orang yang Allah rahmati saja. Maka dari itu Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, inna fil laili la sa'atun, sesungguhnya di dalam waktu malam itu la sa'atan, sungguh ada waktu, la yuafiquha, tidaklah mencocoki waktu tersebut, rajulun muslimun, seorang lelaki muslim, yas'alullaha khairan, ia meminta kepada Allah kebaikan, min amrid dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyahu, melainkan pasti Allah akan memberinya kepadanya. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu berlaku untuk setiap malam. Dalam hal ini yaitu sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala tetap masih membuka waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, dan Allah mengabulkan permintaan para hambanya. Maka dari itu jangan sampai sia-siakan waktu sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Hendaklah kita bangun menghadap Allah, bermunajat kepada Allah, bahkan walaupun hanya sempat, walaupun mengerjakan hanya 1 rakaat saja, sholat witirnya saja 1 rakaat, itu pun jangan ditinggalkan, karena kesempatan yang begitu sangat berharga dan sangat mulia. Nah, di sini caranya atau kiatnya agar kita bisa bangun malam, maka kita harus lebih cepat untuk tidur, jangan begadang malam, supaya tidur kita cukup dan kita sudah fresh dan segar kembali di saat bangun di sepertiga malam terakhir, siap menghadap Allah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga waktu-waktu yang sangat bagus, sangat afdal, sangat mulia di siang hari pun hendaklah kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita SAW bersabda, salatul awabin, salatnya orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah salat duha, hina tarmadul fisal, ya ketika waktu di mana tarmadu merasa panas, al-fisal yang dimaksud adalah anak sapian unta, yang di sana di saat berjalan di gurun pasir, maka ia sudah merasakan panasnya pasir tersebut. Dan itulah karena teriknya matahari di waktu duha. Dan itulah waktu sholat awabin atau waktu sholat duha yang dimaksudkan. Dan itu sangat utama untuk kita melakukan sholat duha di saat-saat teriknya matahari sudah mulai kerasa panas.
Ya paling kalau di kita kisaran antara jam 9 jam 10 ya, sudah mulai lumayan terasa panasnya dan hangatnya sinar matahari. Walhasil saudara sekalian, Nabi sangat menyarankan kepada kita mengingat keutamaan kita bermunajat kepada Allah, terutama sholat yang di sana ada sujud, di mana Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Sauban radhiyallahu taala anhu. Nabi kita SAW bersabda, "Alaika bi kathratis sujud lillah." Ya, hendaklah yakni kamu memperbanyak sujud karena Allah atau kepada Allah. Dalam hal ini salat yang dimaksudkan, fa innaka la tasjudu lillah sajdatan, maka sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud, illa rafa'akallahu biha darajatan, melainkan pasti saja Allah akan mengangkat dirimu satu tingkatan derajat kemuliaan dengan sebab sujud tadi. Wa hatta anka biha khati'atan, dan akan menggugurkan atau menghapuskan yakni dari dirimu dengan sujud tadi, yaitu satu kesalahan ataupun dosa. Jadi sekali sujud maka Allah angkat derajat kemuliaan kita satu derajat, dan bahkan Allah hapuskan dosa kita satu dosa. Apalagi kalau kita memperbanyak sujud kepada Allah, melakukan sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat luar biasa. Oleh karenanya, terutama di malam hari sepertiga malam terakhir dan juga di waktu-waktu siang, jangan luput dari kita beribadah, sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan berdoa kepadanya, agar betul-betul waktu yang kita lalui ini membawa keberkahan, membawa rahmat dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.